Ya, jadi Bapak Ibu sebelum kita mulai ini hanya sharing, kita berbagi. Jadi apa yang saya dapat itu wajib dibagikan kepada Bapak Ibu guru di mana tempat saya berdinas atau bekerja. Nah, tapi sebelum ini kita mulai, ada baiknya kita mendengarkan sambutan atau pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah SD Ragunan 14 pagi, yaitu Bu Yulia Kratiningsih. Pada Ibu kami persilakan. Terima kasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita hormati Ibu Hajah Tuti selaku Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Caraka, dan juga operator sekolah selamat hadir. Pertama-tama marilah kita haturkan puji serta syukur atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama karunia nikmat sehat, sehingga dengan kesehatan kita semangat semua dalam mengerjakan tugas kita atau tupoksi kita dalam menjalankan tugas di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah momen yang keren, momen terindah di mana ada sekolah kita ada CGP, dan CGP itu pembelajarannya memang selalu terkait dengan yang namanya kurikulum merdeka, di mana itu akan memperkaya kita ke depan dalam melaksanakan tupoksi kita dalam rangka perubahan total kurikulum merdeka dari kelas 1 hingga kelas 6. Tahun ini kita sudah semuanya. Nah, kebetulan pada saat ini yang dibahas adalah mengenai diseminasi pemahaman konsep penerapan budaya positif di sekolah. Ini sangat bermanfaat, ini sangat penting, ini sangat mendukung sekali tugas Bapak Ibu di sekolah dalam menanamkan karakter. Karena konsep itu dari sini. Kalau budaya positif itu sudah melekat, kita sudah paham, insya Allah yang namanya penanaman karakter di sekolah itu akan bisa dan mudah sekali untuk terwujud. Tapi budaya positif ini belum dimengerti, dipahami oleh kita semua, maka yang namanya penanaman karakter itu akan menjadi kendala dan bahkan miskonsepsi. Karena budaya positif itu bagaimana menanamkan, membiasakan anak itu bersikap baik, berbudaya baik dalam segala hal, namun bukan untuk saat ini aja, tetapi akan berguna untuk berkelanjutan. Contoh, kalau kita misalnya memarahi anak, saat ini anak akan nurut. Awas kamu, ulang lagi ibu keluarkan, langsung akan baik, tapi tidak akan pernah tertanam selamanya. Nah, dibalik ketika kita memberikan pemahaman atau penanamannya budaya positif, itu digali. Nah, kenapa kamu melakukan ini? Jadi dicari akar permasalahannya, kemudian diberikan solusi. Jangan selalu mengejas kepada anak-anak, kamu anak bandel, kamu anak enggak ada attitude, kamu anak selalu melawan. Jadi mau kurang attitude-nya, yang mau melawan dan lain sebagainya, dicari permasalahannya sehingga nanti di dalam memberikan arahannya itu tepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu di sini memaksimalkan untuk mendapatkan konsep ini sehingga melangkah berikutnya untuk menuntut atau membiasakan anak untuk melakukan karakter akan dengan mudah dan akan terdukung adanya program dari Ibu Heni. Mungkin itu saja. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Yulia selaku Kepala Sekolah SD Ragunan 14 pagi. Benar sekali Bapak Ibu, apa yang disampaikan Ibu Yulia itu sangat sesuai dengan pemahaman yang baru saya dapat pada modul 1 sub modul 1.4. Jadi benar sekali bahwa konsep-konsep untuk penerapan budaya positif itu kita harus memahami konsep-konsepnya terlebih dahulu. Jadi agar kita memudahkan kita dalam menjalankan disiplin positif. Jadi kalau kita menginginkan budaya, maka ada cara yang bisa kita lakukan supaya kali ini kita menginginkan budaya positif, berarti ada disiplin positif yang kita lakukan. Nah, apa konsep-konsep disiplin positif bisa kita lakukan agar kita sampai ke tujuan kita, yaitu budaya positif. Jadi dari disiplin yang kita lakukan maka akan menjadikan itu habit. Kalau sudah habit, kebiasaan, itu akan menjadi budaya sama kita.
Nah, kurang lebih apa yang dibahas hari ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu langsung saja saya buka acara ini. Saya Heni Lestari, CGW Angkatan 10 akan berbagi praktik baik untuk pemahaman saya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya di sini bukan satu-satunya informasi, saya juga belajar. Jadi jangan sampai nanti emang begitu. Jadi ini bukan pendapat saya tapi pendapat teori. Nanti ini semua materi ini ada di PMM Bapak Ibu, disiplin positif ada, penerapan segitiga restitusi ada. Tapi saat ini disampaikan, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menggugah Bapak Ibu untuk belajar lebih lagi, dan ini materinya sudah semua ada di PMM. Sebelum kita masuk materi Bapak Ibu, saya ingin menanyakan Bapak Ibu, apa itu budaya positif menurut Bapak Ibu? Atau budaya positif yang ada di sekolah? Silakan Bu Huda. Kebiasaan yang positif yang baik. Oke, kebiasaan positif yang baik. Ada lagi? Kebiasaan yang baik yang biasa dilakukan. Kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Oke, supaya nanti lebih paham lagi, kita lanjutkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini fasilitator saya itu Pak Yustrisno, pengajar praktik saya Pak Adityo Tejo Prakorso. Lalu di sini tadi kan kita sudah, Bapak Ibu sudah menyatakan bahwa budaya itu adalah sesuatu kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Terutama kita selaku guru atau pendidik, kebiasaan apa yang bisa kita lakukan sehingga sampai ke tujuan kita tadi budaya positif. Kalau tadi budaya positif Bapak Ibu adalah habit yang baik, kebiasaan yang baik atau cara-cara yang baik yang bisa kita lakukan, maka kita bisa lakukan itu sampai ke sana dengan konsep-konsep. Jadi kalau konsep-konsep Bapak Ibu, cara-cara alternatif yang bisa kita lakukan supaya kita bisa sampai menciptakan budaya positif. Jadi ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, yaitu disiplin positif. Kalau tadi budaya itu sudah menjadi habit, tapi ini cara yang bisa kita lakukan dengan menerapkan disiplin positif. Lalu yang kedua, kita harus paham dulu Bapak Ibu sebelum nyampe ke budaya positif. Betul sekali kata Bu Yulia itu tadi, bahwa kita harus tahu terlebih dahulu supaya kita bisa membiasakan, yaitu ini yang kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nanti juga kita akan belajar bersama, karena memang ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan pada saat ajaran baru. Lalu diharapkan tidak ada lagi peraturan, kesepakatan yang diharapkan semua sudah bermuara keyakinan kelas. Terus yang kedua, kita juga harus memahami agar tercipta budaya positif tadi, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia kadang-kadang saya pun lupa Bapak Ibu. Jadi kalau saya melihat murid saya tuh kayak uget-uget tuh belatung nangka, itu benar-benar saya bilang, kamu ini, kamu lagi. Ternyata Bapak Ibu, setiap tingkah pola perilaku anak itu ada kebutuhan dasarnya yang harus terpenuhi. Jadi ada reaksi yang diberikan anak, sehingga ini tugas guru harus merespon, sehingga kita jangan sampai salah merespon masalah dengan respon yang salah, sehingga penanganan yang salah. Dan yang selanjutnya, ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, memang inilah tugas pendidik, yaitu guru itu diibaratkan seperti petani. Jadi Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru itu diibaratkan seperti petani, di mana tanaman itu atau biji-bijian itu jika ingin kita harap, misalnya ini biji sayur ya Bapak Ibu, saya perumpamakan biji sayur. Ada seorang petani si A, itu petaninya rajin. Jadi dia diberikan bibit. Nah, bibit ini bisa jadi kurang unggul Bapak Ibu. Nah, tapi karena petaninya ini rajin, dia memberikan pupuk, dia merawat, dia memberikan penggemburan, disiram, lalu diberikan pestisida, penyinaran yang cukup. Mudah-mudahan dengan cara itu tanaman itu akan menghasilkan buah seperti apa yang diharapkan seorang petani. Padahal bibitnya itu bisa dikatakan ya kurang unggul atau tidak diunggulkan. Tetapi ada kasus si B, yaitu bibitnya unggul, tetapi ketemu petani yang malas. Jadi akhirnya bibit yang unggul tadi ketemu petani yang malas, penyinarannya kurang, tidak digemburkan, tidak disiram, dan tidak diberikan pestisida, maka bibit yang unggul sekalipun itu jika jatuh ke tangan petani yang salah atau yang malas, maka bibit unggul itu sekalipun tidak menjadi apa-apa, tidak berbuah seperti apa yang diharapkan sama petaninya. Nah, filosofi ini yang disampaikan Ki Hajar Dewantara yang diilustrasikan guru itu sama dengan seorang petani.
Dari sini saya baru belajar Bapak Ibu. Saya pun waktu belajar Bapak Ibu banyak sekali yang bertentangan dengan saya sendiri. Jadi saya ngerasa masuk belajar tentang ini Bapak Ibu, tentang disiplin positif terutama Bapak Ibu. Saya kayak masuk UGD, langsung kayak berobat. Karena semua itu tentang saya bilang, saya kira saya belajar tentang budaya positif, tapi ternyata belajar tentang diri saya sendiri, yaitu penghukum saya. Ada di sini dibahas penghukum. Apalagi memberi konsekuensi. Kamu tahu kan? Nah saya sendiri tuh Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya hampir mirip dengan kisah saya Bapak Ibu. Terus yang kedua, supaya kita bisa nyampe ke budaya positif, kita harus tahu ini Bapak Ibu, ini posisi kontrol seorang guru yang tepat. Nah kadang-kadang kita ngerasa nih, saya tipikal guru yang mana ya? Penghukum, pemantau, seperti teman. Oh saya ini udah teman banget nih sama murid-murid nih, udah bestie nih, pasti bagus nih saya sebagai guru. Ternyata ada lagi yang lebih bagus Bapak Ibu. Harapan kita bisa sampai ke sini, ke manajerial, jadi kontrol guru yang manajerial. Nah, untuk sampai ke disiplin positif yang kita harapkan, kita bisa menggunakan penanganan. Jadi Bapak Ibu di kelas kan macam-macam kita menemukan kendala, iya kan? Nah, biasanya kita melakukan dengan antara dua lah. Kalau saya itu, kalau nggak penghukum, saya memberi konsekuensi. Keluar kamu nggak dengarkan itu, keluar kamu. Ternyata padahal itu bertentangan sekali dengan Kajari Wantara Bapak Ibu. Karena guru ingatkan kembali, guru itu hanya menuntun, membimbing. Jadi kita sebenarnya nggak bisa apa-apa, hanya bisa menuntun doang. Sama kita bisa lakukan cara ini Bapak Ibu untuk mendisiplinkan anak-anak, yaitu penerapan segitiga restitusi. Lalu apa tujuan kita? Tujuan kita jelas. Mudah-mudahan dengan pertemuan hari ini kita ada pemahaman baru. Ya. Terus yang selanjutnya, Bapak Ibu sebelum masuk ke materi, saya ingin menanyakan pemberian hukuman. Apabila Bapak Ibu setuju, silakan direspon. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Benar nggak Bapak Ibu? Oh tidak ya. Oke, Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas ya Bu. Bapak Ibu ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Bisa jadi ya. Bisa jadi, bisa tidak ya. Oke. Lanjut yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Harus. Oke, harus ya. Oke. Kira-kira Bapak Ibu tanyakan pada diri kita, apakah posisi guru yang paling tepat? Apa posisi kita seorang guru yang paling tepat untuk siswa? Nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Oke, sekarang ini Bapak Ibu, untuk membuka pemahaman kita tentang budaya positif yang dimulai dari disiplin positif, kita mulai dari perubahan paradigma dulu Bapak Ibu. Karena belajar apapun kita, konsep-konsep kita belajar, kalau paradigma kita belum kita ubah, pemahaman mindset kita belum kita ubah, maka akan sulit buat kita menerapkan konsep-konsep yang tadi. Nah ini Bapak Ibu, di sini ada, cobalah buka. Jadi Bapak Ibu silakan berpasangan mungkin boleh, atau hadap-hadapan aja, hadap-hadapan mungkin Messi Kirima sama Bu Asma boleh berhadapan. Silakan melakukan genggam tangan. Si A, coba sepakati dulu sampai menjadi si A, siapa yang menjadi si B. Boleh iya berpasangan, siapa yang menjadi si A sampai menjadi si B. Nah sudah. Nah setelah ditentukan Bapak Ibu siapa yang si A, siapa yang si B. Enggak, disini Bapak Ibu pasangannya. Boleh. Nah sudah ditentukan siapa menjadi A, siapa yang B. Sekarang si A, di tangan Bapak Ibu si A ini, Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang Bapak Ibu, yang Bapak raih dengan usaha, dengan upaya. Pokoknya sesuatu yang berharga sekali dalam hidup Bapak Ibu. Coba Ibu bayangkan apa yang paling berharga dalam tangan Bapak Ibu. Tiba-tiba ada di genggaman tangan Bapak Ibu. Tiba-tiba si B ingin mengambil apa yang paling berharga di tangan Bapak Ibu dengan cara menghardik, mengintimidasi, bahkan menggoda, memukul, atau bahkan segala macam hal-hal negatif. Kira-kira menawari atau uang. Nah kira-kira yang paling berharga, coba kita bayangkan apa yang paling berharga pada diri kita. Nah itu si B mau ambil. Kira-kira Bapak Ibu apa yang Bapak rasakan? Coba hitungan kelima harus dari keputusannya. 1, 2, 3, 4, 5. Sewa, marah, Yang ditanya dibuka atau tidak, diberikan atau tidak sama si B. Oke. Gimana Bu Asma? Dikasih siapa yang A tadi?
Oh, Bu Asma dikasih nggak Bu Asma tadi yang itu? Tidak ya? Tidak. Karena alasannya Kan berharga. sesuatu yang berharga. Oke, Kalau terus kita ya Miss Regi enggak. enggak ya? Oke, kenapa? Kan Miss Regi udah dihardik, udah mau dihajar, bahkan mau disuruh keluar. Kenapa nggak kasih? Tapi yang kelima dikasih duit. Oh, karena belum dikasih duit. Ya, itu bagian dari gratifikasi ya, dikasih duit ya. Kalau dikasih duit itu di belakang dibahas. Oke, nah Bapak Ibu ini penting sekali karena ini mindset. Nah ini di perumpamaan sebenarnya Bapak Ibu, apapun alasan Bapak Ibu, itu dibuka atau ditutup itu sah-sah aja. Boleh-boleh saja, tergantung pribadinya. Tetapi dari kasus ini kita belajar bahwa bukan masalah membuka atau menutup. Tetapi dari sini kita belajar bahwa ini adalah mindset. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya keputusan Bapak Ibu memberikan atau tidak memberikan itu tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tetap mempertahankan, Bapak Ibu pasti punya alasan. Kalau Bapak Ibu tetap memberikan, berarti Bapak Ibu punya alasan. Ada kebutuhan tertentu kenapa itu Bapak Ibu berikan. Nah dari sini kita belajar bahwa kan di situ sudah jelas ada membujuk, menghardik, mengintimidasi. Nah inilah kita sebenarnya sama siswa juga kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ya mau kita omelin, mau kita hajar, mau kita intimidasi, dia tidak akan mengubah keputusan atau tidak akan mengubah anak-anak sebenarnya. Ya, tidak ada, dia nggak akan mengubah. Sama kayak Bapak Ibu tadi sudah mengatakan, oh tetap, saya tetap mempertahankan. Oke, lanjut. Udah paham ya Ibu konsep ini ya? Berarti konsepnya udah bagus nih sebenarnya. Tetap mempertahankan. Sekarang kita masuk ke sini Bapak Ibu. Teori kontrol tadi yang disampaikan Bu Yulia. Teori kontrol ini adalah suatu pembelajaran teori yang bisa kita pelajari. Ya, karena dari sini kita bisa pembeda nih. Apa pergeseran paradigma. Jadi di sini ternyata ada pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Selama ini kan kita ngerasa bisa ya, sesuka-suka kita mahasiswa ya. Bisa lah, keluar kamu, keluar. Sini kamu, apa yang kamu lakukan. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Belum tentu kalau siswanya nggak mau. Karena ada yang mengatakan tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah dirinya kecuali dirinya sendiri. Jadi kita juga guru harus tahu, karena makanya kata filosofi Kajar Dewantara bahwa pendidik itu hanya menuntun, tugasnya menuntun, membimbing. Lalu ada juga ilusi kritik membuat rasa bersalah, menguatkan karakter. Ini bisa saja tapi ada jangka panjangnya. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ini tidak sesuai Bapak Ibu ya. Saya juga sebenarnya ini semua cerita saya sebenarnya Bapak Ibu. Lanjut, nah ini kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini perubahan paradigma stimulus respon. Jadi sebelumnya kita berpikir tentang miskonsepsi itu, sekarang sebenarnya apa yang harus kita lakukan sebagai guru saat ini? Apalagi kan sekarang pemerintah saat ini sedang menggaung-gaungkan tentang budaya positif. Saya juga Bapak Ibu belajar. Nah ini yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Kalau dulu kita belajarnya tentang ini, bahwa kita sama, murid itu semua sama, tapi tanpa kita ketahui bahwa padahal kita sudah yakini bahwa setiap anak, kita kan punya anak nih Bapak Ibu, setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Kalau nggak salah itu Misi Kriya pada cerita deh, padahal saya sama si Sahal sama Suhail itu rasanya sama, tapi anak saya ini kenapa ya, kayaknya aku tuh bikinnya buku yang aku kasih sama, lahir dari dari mama yang sama. Jadi Bapak Ibu kita harus sadari bahwa setiap anak itu dari lahir memiliki potensinya masing-masing. Nah, jadi ini kalau dulu kita mengatakan kita sama, dulu kita mengatakan semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Ternyata sekarang kita bergeser Bapak Ibu paradigmanya. Sekarang kita bisa pakai teori kontrol ini yang diharapkan kita berbeda. Jadi setiap anak memiliki potensi-potensinya masing-masing. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini tadi Bapak Ibu. Jadi apapun tindakan anak-anak itu ada respon yang diinformasikan kepada gurunya. Nah tinggal bagaimana lagi gurunya menangkap respon tersebut dengan dan memberikan solusi penanganan sebenarnya. Nah, inilah kesempatan kita nih untuk belajar Bapak Ibu supaya kita lebih aware lagi, lebih terbuka lagi saat menemukan kasus-kasus siswa kita di kelas.
Nah, oke, saya percepat ya Bapak Ibu di sini ya. Jadi apa disiplin positif ini Bapak Ibu? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Inilah yang diharapkan Bapak Ibu, kita sebagai pendidik yang diharapkan mampu melakukan ini untuk mulai dari sekarang. Efeknya kapan? 5 sampai 10 tahun yang akan datang Bapak Ibu. Jadi nggak apa-apa, kalaupun kita masih di posisi yang ini Bapak Ibu, kalaupun kita masih di posisi yang di sini tadi nggak apa-apa, masih di stimulus respon nggak apa-apa. Yang penting kita mau belajar supaya lebih ke arah menggunakan teori kontrol tadi. Lalu, nah, bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif Bapak Ibu di sekolah kita? Nah, kita bisa menggunakan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal? Supaya anak-anak itu bisa disiplin, ada apa yang mau mereka tuju. Nih, kita harus memahami dulu nih nilai-nilai kebajikan universal. Kalau saya dapat simpulkan pemahaman saya, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang diyakini baik. Contohnya Bapak Ibu, kita meyakini nggak kalau jujur itu baik? Yakin kan? Tapi banyak nggak orang yang jujur? Banyak. Padahal kita udah tahu itu jujur itu baik. Nah, oleh karena itu kita pun harus belajar apa dulu nih nilai-nilai kebajikan universal ini. Dan ada arah yang kita buat. Nah, saat ini pendidikan Indonesia muaranya ini Bapak Ibu, kalau ibaratnya itu kita diarahkan ke sini, ke profil pelajar Pancasila, yaitu yang terdiri dari 6 dimensi tadi ya. Jadi saat kita mau mendisiplinkan anak, kita harus pahami dulu apa nilai-nilai kebajikan dan kemana peserta didik kita arahkan. Kita arahkan ke sini. Tapi banyak kok sebenarnya, masih banyak nih. Banyak juga, bukan hanya program pelajar Pancasila, banyak kok instansi-instansi dunia, instansi yang ada bahkan dunia memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nggak sama. Kalau kita saat ini pandangannya ke sini, tapi banyak kok yang lain yang berbeda. Nanti akan ada contohnya. Lalu makna disiplin, ini Bapak Ibu, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman. Kata disiplin itu ketidaknyamanan. Tetapi menurut kajian Dewantara, di mana disiplin itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi tandanya orang yang merdeka berarti harusnya di sana ada disiplin yang kuat. Ini saya ringkas Bapak Ibu ya. Jadi mana disiplin itu apa? Sebenarnya salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward atau hukuman atau ancaman. Jadi gimana dong caranya Bapak Ibu? Saya juga waktu belajar ini agak bergejolak Bapak Ibu. Terus harusnya gimana? Ternyata kita diajarkan untuk membangun disiplin dengan intrinsik anak. Jadi makanya kita harus menuntun anak. Makanya kita harus memahami tadi konsep-konsep disiplin supaya kita bisa menuntun anak-anak kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara dan Dain Goosen itu disiplin positif sama dengan kontrol diri. Ini yang diharapkan siswa kita arahnya ke sini, yaitu belajar mengontrol diri dan dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai yang bersifat universal, tidak memandang lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi kesimpulannya apa itu disiplin? Ternyata indahnya tercipta ketika warga sekolah bisa saling belajar, saling berasa terikat dan terhubung satu sama yang lain. Karena warga sekolah yang seperti itu akan mengambil tanggung jawab untuk pembelajarannya. Jadi kurang lebih kata disiplin ini dan tujuan nilai-nilai kebajikan yang seperti apa yang bisa kita pakai untuk mendisiplinkan siswa kita agar tertuju ke budaya positif yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu tadi itu yang aku bilang, saya bilang bahwa banyak kok nilai-nilai kebajikan yang diacu oleh organisasi lain. Ini kalau kita ini mengacu ke sini, tapi masih banyak kok yang dari negara-negara lain, bahkan instansi atau perusahaan lain, mereka juga punya nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Berarti disiplin-disiplin yang mereka mau tuju. Kalau kita saat ini di sini. Oke, saya percepat. Nah, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke motivasi perilaku manusia. Kenapa ini perlu? Karena ini sangat berpengaruh kepada disiplin positif yang kita lakukan. Apakah anak-anak itu melakukan disiplin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Atau memang untuk mendapatkan penghargaan? Atau memang untuk menjadi orang yang merdeka, ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya?
Nah, makanya kita harus paham dulu nih motivasi perilaku manusia. Ini tiga motivasi perilaku manusia. Diharapkan kita di sini Bapak Ibu, kita mampu sebagai guru menciptakan atau menuntun anak-anak untuk menghargai diri sendiri. Jadi bukan karena hukuman ini Bapak Ibu, bukan karena penghargaan. Ya, lanjut Bapak Ibu ya. Nah, hukuman nggak kelihatan ya? Iya, enggak. Oke, saya bacain aja Bapak Ibu ya, intinya ya. Nah, hukuman itu Bapak Ibu identik dengan identitas gagal. Ya, kenapa? Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman bagi siswa, dia tidak nyaman hukuman itu. Ini menurut penelitian Bapak Ibu ya, menurut Dan Gosen itu tidak nyaman anaknya pada saat dihukum. Lalu perilakunya agresif, pasif dan agresif sampai meningkat. Sementara kalau kesepakatan itu dia identik dengan konsekuensi. Jadi kalau kita memiliki kesepakatan, dia pasti mengatakan, kamu tahu kan kesepakatan kita, terus yang kamu lakukan apa? Seperti itu. Jadi dia sebenarnya agak lebih baik daripada hukuman. Ya, agak lebih baik daripada hukuman. Tapi dia udah tahu sesuatu harus terjadi. Kalau aku tidak mengerjakan tugas, aku harus seperti ini. Dia sudah tahu apa yang harus terjadi. Dia lebih baik daripada hukuman. Tetapi apa yang diharapkan untuk kita sebagai pendidik? Yang diharapkan adalah kita penerapan restitusi. Restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Restitusi itu adalah cara yang bisa kita lakukan untuk menuju disiplin positif. Jadi ada tahap-tahapannya yang bisa kita lakukan dengan cara restitusi tadi. Kenapa harus restitusi? Karena penelitian mengatakan restitusi itu merupakan pilihan. Restitusi itu membuat anak mendapatkan penguatan. Dan pada saat kita melakukan pendekatan restitusi itu, anak-anak kita ajak untuk memecahkan masalah. Jadi anak-anak itu nurut bukan karena hukuman, anak itu nurut bukan karena aturan kita, tetapi memang dia bagaimana guru menumbuhkan intrinsik pada dirinya. Jadi kita membantu dia untuk memecahkan masalahnya. Nanti ada juga caranya. Ya ada video yang akan disampaikan bagaimana cara melakukan restitusi. Lalu kalau hukuman itu identik dengan negatif, kata-katanya biasanya dengan ciri-ciri seperti ini. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu hukuman identik dengan memaksa, paksaan. Sedangkan kalau konsekuensi atau kesepakatan itu identik dengan netral. Jadi dia lebih kayak netral. Kamu tahu kan? Kalau kamu nggak mengerjakan lebih, jadi dia tahu kalau aku nggak ini yang terjadi. Dia sudah bisa. Tapi yang dihasilkan dari kesepakatan itu adalah dia lebih mendorong kepatuhan. Konsep dirinya baik, tapi dia karena patuh karena kesepakatan tadi, bukan karena faktor intrinsik. Tetapi kalau penerapan restitusi itu yang bisa kita lakukan adalah dia lebih menunjukkan sikap positif dengan apakah hal ini sesungguhnya yang kamu lakukan, mendorong disiplin anak dengan konsep diri yang kuat. Jadi menumbuhkan faktor intrinsik Bapak Ibu. Jadi berdasarkan bagian di atas, saya dapat simpulkan bahwa hukuman itu adalah tidak terencana, bersifat satu arah. Jadi bersifat satu arah itu ya suka-suka guru aja lah gitu. Baru datang terlambat, kamu pusat kamu, itu saya sebenarnya. Lanjut yang kedua, konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Sementara restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memang yang diharapkan kita pendidik sampai ke sini Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa kalau kita masih di hukuman konsekuensi, nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi besok-besok kita bisa sama-sama belajar sampai ke restitusi. Saya juga Bapak Ibu di sini Bapak Ibu nih di hukuman ini. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah memahami tadi bahwa hukuman tidak terencana bersifat satu arah, terus berupa hukuman fisik, fisikis atau kata-kata kasar atau verbal, sedangkan konsekuensi bersifat terencana. Sekarang coba kita lihat, menurut Bapak Ibu ini masuk hukuman atau apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Kenapa Bapak Ibu itu masuk hukuman? Itu mencatat 100 kali itu udah menghukum. Menghukum ya Bapak Ibu ya, karena dia tidak terencana Bapak Ibu ya. Karena tiba-tiba kamu pusat, itu hukuman Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, 2 putaran lapangan karena terlambat. Hukuman. Kenapa? Bukan konsekuensi. Kenapa hukuman atau konsekuensi?
Lari mengirim konsekuensi. Tapi kalau pelajaran BJOK pas itu. Ya, itu pas pelajaran BJOK. Nah, jadi ini konsekuensi Bapak Ibu. Karena jelas anak-anak tahu jam masuknya itu kan misalnya jam 6.30, tapi dia terlambat. Jadi itu termasuk konsekuensi ya, karena dia sudah tahu jam masuknya itu jam berapa. Kalau yang di atas kan tidak. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita pendidik itu. Apa bedanya atas sama bawah tadi? Ada Terlambat juga. waktunya itu tadi. Kalau di atas itu di atas itu Bu Asma, dia lebih tidak terencana. Jadi nggak ada apa-apa, misalnya anak memang terlambat tapi langsung dihukum kamu. Sementara kalau yang B itu dia mengelilingi lapangan basket 2 kali putar lapangan karena terlambat. Karena dia sudah tahu sebenarnya jam sekolah, kan kesepakatan kita masuk 6.30 misalnya jam 7 gitu kan, tapi dia datangnya lewat. Berarti kan dia melanggar dari kesepakatan. Nah, itu termasuk dari konsekuensi. Oke Bapak Ibu. Sekarang dihukum oleh penghargaan. Apa sih Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan? Nih ternyata ada pengaruh jangka pendek, jangka panjangnya. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu penghargaan menghukum motivasi diri dalam diri intrinsik. Jadi yang kita diharapkan kita kesini Bapak Ibu sampai ke motivasi intrinsik. Tapi Bapak Ibu sebelumnya silakan boleh makan, boleh minum ya Bapak Ibu ya. Boleh sambil kerja nggak apa-apa Bapak Ibu. Lanjut, apa itu dihukum oleh penghargaan? Menurut Alfikon, tak boleh namanya ini, mengumpulkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi yang diharapkan itu adalah dengan tindakan, misalnya mereka punya kesalahan, dia belajar dari kesalahan, kita menuntun anak-anak ke disiplin yang positif. Sebenarnya itulah penghargaan yang sebenarnya. Jadi nggak mesti harus reward, nggak mesti harus penghargaan. Selanjutnya si Kohn juga mengatakan mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Lanjut nih, sebenarnya tadi yang di sini penghargaan tidak efektif itu alasannya ada. Nanti saya akan kirimkan filenya, ini alasannya. Dan ini menurut ahli psikolog dan pendidik nih. Kenapa pengaruh jangka pendek, jangka panjang menghukum itu ada oleh penghargaan? Kenapa penghargaan itu merusak hubungan? Mengapa penghargaan itu tidak efektif? Ini ada dikemukakan orang pendapat. Jadi Bapak Ibu, bukan saya yang menyampaikan, tetapi para ahli yang menyampaikan menurut penelitian mereka. Jadi penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu memutuskan kreativitas. Itu ada kesimpulan yang mereka berikan. Nah, ini juga penghargaan itu motivasi diri. Penghargaan itu menurunkan kualitas. Nih, ada mengapa mereka mengatakan itu? Nih, ada pendapatnya Bapak Ibu. Hanya tidak terlihat ya Bapak Ibu ya, maaf ya. Nanti saya akan kirim angkanya. Jadi dari apa yang kita lakukan tadi sebagai pendidik, inilah yang diharapkan terjadi pada pendidik saat ini, yaitu program disiplin positif dinamakan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi bukan kalau dia salah langsung kita hukum, langsung kita beri konsekuensi. Tetapi pada saat anak berbuat salah, inilah kesempatan kita membimbing anak, menuntun anak untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan seperti itu maka siswa akan karakternya lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperbaiki orang lain. Nah, ini Bapak Ibu restitusi. Jadi kita diharapkan nanti kita bisa sampai ke tahap ini ya Bapak Ibu ya, restitusi. Lalu kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Supaya kita bisa sampai ke budaya positif yang diharapkan dengan penerapan disiplin positif, kita harus memahami ini dulu Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kenapa kita harus tahu ini? Karena identik ini dengan kita sebagai guru.
Jadi jika anak-anak itu di kelas, di luar kelas ada yang berbicara tidak sopan, atau dia ada yang suka usil sama temannya, kembali lagi dikatakan para ahli teori bahwa sebenarnya ada respon yang ingin disampaikan anak, Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami dulu apa sih kebutuhan dasar. Biasanya ada anak yang nggak suka diam atau suka kali, bu, dikit-dikit bu. Sebenarnya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, jadi ada juga yang misalnya dia dikit-dikit kayak apa ya Bapak Ibu ya, bikin ulah. Nah misalnya ini ada kebutuhan yang harus dipenuhi, mungkin dia kurang perhatian Bapak Ibu di rumah. Ya, ada yang misalnya suka minta-minta makan sama temennya. Apa yang mau dia tunjukkan dari respon tersebut? Ternyata ini Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Contoh bertahan hidup adalah makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan kasih sayang adalah rasa diterima. Ini banyak kita temukan ya Bapak Ibu di kelas ya. Rasa diterima. Mungkin Bu Udan ya, sama Rizky ya, setelah belajar ini, mungkin ini Bu Udan yang menjadi tugas kita. Dipedulikan Bapak Ibu, dipedulikan. Wah, terus berbagi, bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Sementara penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, untuk berprestasi, diakui, didengar, Bapak Ibu. Ini berarti ada kebutuhan siswa. Jika dia menunjukkan ini, berarti dia mau menunjukkan kebebasan. Sementara kesenangan adalah bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi kalau kita lihat peserta didik, kita ingat, oh anak ini sebenarnya mau kasih respon apa sih? Oh sepertinya dia mau diperhatikan. Seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya ya. Lanjut. Nah, dengan kita menemukan kasus-kasus yang di atas ya, supaya kita lebih bisa lagi menuju budaya positif yang kita harapkan dengan menerapkan disiplin positif yang ada. Kita harus paham juga Bapak Ibu, 5 posisi kontrol guru yang harus dimiliki. Apakah kita selama ini guru penghukum, apa pembuat merasa bersalah, atau kita jadi guru yang sudah teman, atau pemantau, atau manajer. Sebenarnya dari 5 posisi ini yang diharapkan kita bagusnya sebagai pendidik posisinya di mana? Manajer. Sekarang Bapak Ibu, nih kita lihat dulu penghukum itu seperti apa Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, supaya lebih paham, nanti setelah ini Bapak Ibu silakan mereview ke diri masing-masing. Aku udah di posisi ini. Ini Bapak Ibu menurut para ahli. Ya. Adalah 5 posisi kontrol. Silakan Bapak Ibu. 5 posisi kontrol dalam institusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Nih Bapak Ibu, nanti Posisi kontrol setelah ini baru kita lihat kita ini ada di posisi mana. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, Makan dulu. sini kamu. Kaget kirain siapa tadi. Rizky, lu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu.
Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Baik, Bu. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kedua nih. Oh, dia juga. Naren! Apa lagi sih, Bu? Ini siapa yang cocok dijadi? Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Oh, lebih. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Lebih halus. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa kasih anak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Besti ini gitu. Naren lagi. Udah. Hai Naren. Naren! Apa lagi sih, Bu? Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap banyak kejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Cie. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
5 kali nih. Naren lagi. Kayaknya bagian ini sama deh. Naren, Iya. 25 kali. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Ini tadi apa nih? Kita Ini tadi yang harus di sekolah jam 7 Bu. Sisi kontrol. Iya betul, Pemantau. sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adat. Oke, Bapak Ibu, itulah kira-kira 5 posisi kontrol guru, dan kita harusnya ngambil posisi yang mana. Nah, setelah menonton video itu Bapak Ibu, kira-kira saat ini kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Masih tergantung mood ya. Iya, tergantung rubah. Kayaknya juga tergantung murid-muridnya. Oke. Tergantungnya udah makan apa belum nih kan? Oke, Bapak Ibu. Masih pemantau, penghukum. Ya, kalau saya itu penghukum yang jelas yang Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan untuk pendidik itu diharapkan kita bisa sampai ke posisi manajer, jadi Bapak Ibu ya. Jadi untuk kita sampai ke disiplin positif yang diharapkan supaya bisa mewujudkan budaya positif
kita bisa menggunakan posisi kontrol itu membantu kita mewujudkan disiplin positif tersebut. Nah, tadi kan sudah jelas Bapak Ibu ya, di sini ya penghukum itu apa, ciri-cirinya, pembawa merasa bersalah itu apa, teman itu apa, pemantau itu apa, manajer itu apa. Nah, sekarang ini juga salah satu konsep yang bisa kita lakukan agar kita sampai ke disiplin positif Bapak Ibu, yaitu dengan mengapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Ya, jadi keyakinan kelas itu diharapkan keyakinan itu sesuatu yang diyakini. Contoh yang tadi kita bilang, Bapak Ibu tahu kan kalau jujur itu baik? Itu kan kita yakini. Nah, tapi ada nggak orang yang tidak melakukan kejujuran itu? Ada. Nah, ini yang mau kita tumbuhkan sebagai pendidik kepada peserta didik. Apa yang mereka yakini dan kita sebagai pendidik untuk mendorong, menuntun sistem among kepada anak supaya muncul dari diri mereka sendiri. Jadi mereka melakukan itu faktor dari diri sendiri, bukan karena reward, bukan karena hukuman. Nah, keyakinan kelas itu kenapa enggak peraturan Bapak Ibu? Kalau peraturan itu dibuat sepihak, ya, jadi yang buat itu ya sekolah, kalau sekolah kan menggunakan atribut itu dibuat sepihak, kalau nggak diturut, kalau dilanggar berarti dihukum. Kenapa tidak kesepakatan Bapak Ibu? Karena dianggap kalau kesepakatan itu memang betul pada saat membuat sama-sama menyepakati ya Bapak Ibu ya. Anak-anak bisa kita jalankan? Bisa ini bisa kita lakukan, bisa setuju ya, oke sepakat ya, dituliskan. Tetapi dampak yang dihasilkan adalah anak-anak masih mengikuti melakukan itu karena ada kesepakatan itu. Jadi iya, bukan dari intrinsik, bukan dari kesadaran diri. Anak-anak mau melakukan itu, kalau aku nanti aku ada konsekuensinya. Tetapi saat ini diharapkan kita sebagai pendidik mampu memunculkan dari intrinsik, dari kemauan anak itu sendiri, ya, dengan cara-cara yang bisa kita lakukan nanti, yaitu dengan seperti segitiga restitusi, disiplin positif menggunakan cara segitiga restitusi. Nah, ini kita bahas dulu kenapa kita harus paham dulu tentang kenapa tidak peraturan, kenapa tidak kesepakatan, kenapa harus keyakinan. Ini Bapak Ibu, kalau keyakinan itu adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, inilah yang disebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal atau yang sudah kita pahami itu baik dan disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas atau sekolah itu bersifat abstrak. Jadi kalau kita kan datang tepat waktu, datang jam 7.30 ya, jam 6.30, datang menggunakan atribut begitu ya kalau peraturannya. Tetapi kalau keyakinan kelasnya lebih abstrak Bapak Ibu. Jadi bahasanya itu mengglobal. Jadi supaya memudahkan kita juga nanti pada saat penerapan disiplin positif. Jadi misalnya kayak gini, kalau biasanya kita datang, anak-anak datang jam 6.30. Nah, kalau keyakinan kelas itu bisa dibunyikan dengan disiplin waktu. Kalau anak-anak mengerjakan tugas, nggak mungkin kita buat peraturan ya, mengerjakan tugas dengan jam sekian, jam 6.30, nggak mungkin kan. Tapi dengan kita menyebutkan disiplin, berarti disiplin itu nanti anak-anak akan menyebutkan kan apa yang menjadi impian-impian mereka. Berarti disiplin itu dari disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, disiplin piket tempat waktu, disiplin segala macam, itu sudah masuk kata disiplin. Jadi memudahkan kita jika menemukan kasus-kasus kepada peserta didik, kita arahkan dengan keyakinan kelas ini. Lalu keyakinan kelas hendaknya bersumber dari kebutuhan murid dalam bentuk budaya positif, menggali segala hal positif untuk menjadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar sadar diyakini bersama. Guru-guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal dan yang mudah diingat dan dipahami. Dan nanti diharapkan pada saat ajaran baru Bapak Ibu kita sudah mulai melakukan atau menerapkan ini. Nanti juga saya juga sudah mempraktekkan ini di kelas 5B ya Bapak Ibu ya. Jadi hasil keyakinan kelas 5B itu kalau bisa saya simpulkan seperti ini Bapak Ibu. Jadi anak-anak pada saat saya
mempraktekkan tentang keyakinan kelas, pertama yang saya lakukan adalah saya mengarahkan anak-anak untuk menanyakan apakah anak-anak tahu tentang peraturan. Mereka mengatakan tahu. Terus apakah anak-anak tahu tentang kesepakatan? Anak-anak mengatakan tahu. Lalu apakah anak-anak masih ada yang melanggar peraturan atau kesepakatan? Ada. Nah, oleh karena itu baru kita kasih pemahaman tentang keyakinan kelas. Setelah anak-anak paham tentang keyakinan kelas, lalu di sini kesempatan kita menanyakan kepada siswa kira-kira mimpi apa yang mereka inginkan, atau hal-hal apa, atau kamu ke sekolah nih, dari rumah ke sekolah, sampai di sekolah, lingkungan sekolah seperti apa yang kamu harapkan, terutama di dalam kegiatan belajar mengajar. Itu nanti bisa ditanyakan satu persatu kepada murid Bapak Ibu, supaya nanti Bapak Ibu mendapatkan suatu keyakinan kelas. Jadi saya kemarin sepertinya ada miskonsepsi sendiri sih sama saya. Jadi pemahaman saya itu satu orang boleh menuliskan tiga keinginan. Sebenarnya boleh, tapi 3 kertas berarti yang diberikan agar memudahkan kita untuk mengelompokkan. Jadi caranya Bapak Ibu, kalau saya boleh review sebentar ya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Pertama, Bapak Ibu harus kasih tahu dulu apa itu peraturan. Yang kedua, apa kesepakatan. Dan yang ketiga, apa itu keyakinan. Lalu setelah itu Bapak Ibu, kita meminta pendapat anak-anak apa yang mereka rasakan selama ini di kelas. Mulai dari mereka sama teman, mereka terhadap lingkungan, baik belajar di luar kelas atau di dalam kelas. Terus peserta didik kepada guru, apa yang mereka rasakan silakan disampaikan. Terus ada nanti anak-anak yang bilang, iya Bu, di kelas itu loh Bu, kalau di kelas itu masih banyak yang teriak-teriak. Oke, terus ditanya lagi, anak-anak apa yang kamu rasakan selama kamu KBM? Iya Bu, ada siswa yang suka menyontek, ada siswa yang suka mengejek Bu dengan menyebutkan nama orang tua. Jadi itu yang mereka rasakan. Silakan Bapak Ibu nanti itu oke, ditampung dulu Bapak Ibu apa yang menjadi keluh kesah mereka. Lalu setelah itu kita tanya lagi, anak-anak, kamu tadi sudah menyebutkan apa yang kamu rasakan di kelas. Sekarang apa yang kamu inginkan atau impian apa yang kamu inginkan sebenarnya di kelas ini terwujud. Nanti anak-anak pasti bilang, iya Bu, saya pengen punya teman yang asik. Saya pengen punya teman yang tidak membuli. Saya pengen punya teman yang bisa diajak bekerja sama. Nanti banyak Bapak Ibu impian-impian. Nah, impian-impian itu Bapak Ibu silakan nanti anak-anak tuliskan, masing-masing tuliskan. Kalau mereka pengen 3, berarti kertasnya 3. Kalau mereka pengen 1, berarti kertas 1. Berarti kalau ada 32 siswa, berarti nanti akan banyak keinginan-keinginan anak-anak. Nah, setelah mereka tuliskan semua Bapak Ibu, nanti kita tempelkan begini Bapak Ibu. Nih, yang pertama itu yang ini Bapak Ibu. Nih, belum dikelompokkan seperti ini. Jadi mereka masih menempelkan banyak kertas seperti kita kemarin waktu ini. Mereka tuliskan semua apa yang menjadi keinginan mereka di kelas. Pasti mereka, saya pengen kelas yang tidak berisik, saya pengen kelas yang bersih, saya pengen kelas tidak berisik, nggak ada guru tetap tertib, saya pengen punya teman yang tidak berteriak, saya pengen punya belajar yang apa, segala macam mereka tuliskan. Lalu nanti Bapak Ibu kita kelompokkan seperti ini Bapak Ibu. Kita kelompokkan. Jadi nanti anak-anak yang pengennya kelasnya kondusif, pengen kelasnya yang tertib, tidak teriak, tidak berisik, segala yang satu kategori, biasanya yang berisik, tertib, kondusif itu kan biasanya kita kelompokkan satu. Nah, di satunya lagi kita kelompok lagi anak-anak yang saya nggak suka teman yang suka mengejek nama orang tua. Berarti kalau di sana mengejek kan berarti tidak menghargai ya. Berarti kita masukkan kategori-kategori sesuai. Kalau tidak menghargai, masukkan kategori tidak menghargai. Baru di sebelahnya itu, misalnya saya pengen punya teman yang tidak baperan, saya pengen punya teman yang bisa diajak bekerja sama, itu kita kelompokkan lagi. Jadi baru dari sana nanti kita ubah menjadi kalimat positif secara global. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu yang saya simpulkan kemarin dari eksperimen saya melakukan keyakinan kelas di kelas 5B. Jadi kelas 5B itu banyak mengatakan saya pengen punya kelas saling menghormati dan menghargai kepada guru dan teman, tidak mengejek, membuli, memukul. Saat ada yang bicara kita mendengarkan. Ini pendapat murid kelas 5B. Berarti di sini dapat kita simpulkan yaitu saling menghargai dan menghormati. Lalu yang kedua adalah menciptakan kelas yang bersih, tidak berisik, tidak ada guru
tetap positif, tidak berteriak, usil. Apalagi nih, agar tercipta suasana kondusif. Berarti mereka menginginkan kelas yang kondusif. Terus mereka bilang datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai dengan jadwal, baik itu jadwal pelajaran yang Senin sampai Kamis atau pelajaran olahraga. Berarti mereka harus menggunakan atribut sesuai jadwal, karena setiap anak memiliki jadwal. Mengerjakan tugas tepat waktu, berarti di sini masuk disiplin. Lalu memiliki teman yang bisa diajak bekerja sama, berdiskusi, tidak gampang marah, asik, dan berteman. Kita masuk saling bekerja sama. Jadi keyakinan kelas yang bisa kita tulis ini Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu mau mendeskripsikan seperti ini, gak apa-apa juga. Tapi yang terpenting bukan tulisan ini Bapak Ibu. Kenapa harus kita buat dari awal tadi seperti ini? Ini sebenarnya kita menanamkan konsep pemahaman. Jadi pada saat anak-anak nanti kita ketemu kendala nih, ada permasalahan, misalnya mereka berantem nih Bapak Ibu, cuma karena kenapa sih kamu berantem? Nah iya Bu, dia nyebutin nama bapak saya Bu, saya nggak suka lah. Nah kita dudukan Bapak Ibu, lalu kita melakukan pendisiplinan positif ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah belajar tentang disiplin positif Bapak Ibu. Lalu kita mencari tahu apa menjadi permasalahan mereka, lalu kita validasi, kita stabilkan identitasnya, baru kita validasi apa kesalahannya, lalu kita arahkan mereka ke keyakinan kelas. Menurut kamu dengan apa yang kamu lakukan ini, perilaku kamu saat ini, keyakinan kelas mana yang tidak sesuai kamu sebagai siswa? Nanti bilang iya Bu, saya berarti apa? Tidak menghargai ya Bapak Ibu ya, tidak menghargai, tidak menghormati. Jadi dia lebih gampang kita mengarahkannya. Kalau tadi peraturan sama kesepakatan kan hanya tertentu saja. Kalau ini global tapi cakupannya banyak. Kurang lebih memudahkan kita pada saat melakukan penerapan disiplin positif Bapak Ibu. Nanti pada saat pelaksanaan disiplin positif Bapak Ibu nggak apa-apa. Saya kemarin ada pro dan kontra juga Bapak Ibu. Pertanyaannya seperti ini. Disiplin positif kalau pelajaran PJOK masa bikin keyakinan kelas sendiri? Terus guru agama masa punya keyakinan kelas lagi? Balik kelas, ya anak-anak bingung, ya kan kebanyakan. Nah ada baiknya nggak apa-apa disatuin aja. Jadi keyakinan kelasnya satu, karena tujuannya kan sama. Kalau masalah orang bilang kan baju olahraga beda, baju olahraga kan di sana ada atribut dan mereka punya jadwal. Kalau pelajaran olahraga ya udah pakai baju olahraga. Nah ini yang diharapkan Bapak Ibu. Kenapa lagi tidak ada peraturan dan tidak ada lagi kesepakatan? Inilah menjadi acuan kita Bapak Ibu. Nah nanti kita bisa praktekkan supaya nanti ajaran baru kita bisa lakukan Bapak Ibu. Dan saya akan bersedia membantu jika Bapak Ibu memang mau. Nah ini Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang bisa kita ambil nih. Sikap anggota kelas perlu belajar. Ini contoh keyakinan kelas orang yang bisa kita sebagai contoh juga referensi buat kita. Selain ya, kalau saya tadi seperti ini ya Bapak Ibu ya, tapi kalau ada juga contoh lain seperti ini, kira-kira keyakinan kelasnya hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Terus kelas 5 itu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, seperti itu Bapak Ibu. Nah apa gunanya ini Bapak Ibu? Kegunaannya ini adalah itu tadi yang saya bilang, saat kita ketemu kasus permasalahan di kelas dengan segala kendala yang kita hadapi, pasti kita menegur anak-anak ya dengan setelah materi ini sudah berakhir Bapak Ibu. Jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan dari pemahaman saya pada modul 1, pada submodul 1.4. Sebenarnya materi ini ada semua di PMM Bapak Ibu, hanya tinggal saat sudah pemahaman saya berikan, kurang lebihnya jika ada yang kurang tepat atau kurang pas, mari kita sama-sama belajar. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mohon tanggapan dari materi yang disampaikan ini. Kira-kira apa sesuatu, oh ini baru nih buat saya, oh juga saya ini baru tahu. Boleh Bapak Ibu silakan refleksikan. Oke, boleh silakan. Ada yang bisa membantu merefleksikan atau menceritakan aja apa sesuatu yang baru didapat hari ini Bapak Ibu, atau Bapak Ibu bilang, oh iya saya setelah ini saya ingin belajar lagi nih tentang ini, oh iya saya akan belajar tentang ini. Boleh Bapak Ibu, siapa yang mau refleksikan? Silakan Bapak Ibu. Silakan Bu Asma. Oh iya. Ya, silakan Ibu. Boleh. Ada di video jadi aku kan grogi. Enggak apa-apa Bu. Masuk YouTube Bu. Silakan.
Nah ini Bapak Ibu, apa hal yang baru atau informasi yang baru atau oh iya ini saya harus belajar lagi nih, oh iya saya tadi posisi kontrol saya masih penghukum atau apa Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu. Bu Asmawati silakan. Ya terima kasih Bu Heni. Apa ya, termasuk saya kata apa? Sebenarnya saya sudah mempelajari materi ini karena kemarin saya sudah membuat aksi nyatanya, tapi udah berkali-kali ditolak. Berkali-kali ditolak. Yang pertama tolak, kedua ditolak, yang ketiga belum tahu. Nah kemarin konsultasi atau bertanya dengan Bu Heni dan Bu Heni memberikan Bu Heni sharing ya sama Bu Heni. Ternyata ketika saya membuat keyakinan kelas ada beberapa hal yang mungkin saya dari video-video atau materi yang sudah saya pelajari mungkin pemahamannya masih kurang. Jadi ketika saya membuat keyakinan kelas masih belum pas, dari bahasanya, kata-katanya belum pas. Jadi ketika saya membuat aksi nyata ditolak sampai 3 kali. Mungkin itu dari sharing dengan Bu Heni saya mendapatkan pemahaman inspirasi baru bahwa oh yang yang saya pelajari sepenuhnya belum saya yakini, oh sebenarnya seperti ini membuat keyakinan kelas. Dan untuk materi restitusi mungkin sama kita ya Bapak Ibu guru masih pada tahap mungkin tergantung ya, masih tergantung emosi, kondisi, pasti itu berpengaruh. Untuk menjadi manajerial mungkin akan masih sulit atau masih perlu belajar lagi, usaha lagi. Mungkin koreksi diri sendiri dari masing-masing kita dengan masalah yang ada di anak-anak. Mungkin itu menjadi pembelajaran. Mari kita berusaha untuk bisa menjadi manajerial. Maunya seperti itu, tapi masih dalam tahap belajar. Itu aja, terima kasih. Baik, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Asma ya. Betul sekali Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol itu bukan hanya Bu Asma saja. Saya, semua guru lain itu memang dimulai dari sekarang. Saat kita sudah mengetahui pemahaman ini, saya juga setelah baca-baca ini dan videonya, saya juga belajar Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada yang langsung posisi manajerial tuh nggak ada. Ya, bisa jadi kita dari penghukum dulu sampai naik nanti pemberi konsekuensi, sampai kita mudah-mudahan 5 sampai 10 tahun yang akan datang kita bisa mampu menjadi pendidik yang bisa memposisikan diri sebagai manajerial ya. Jadi tidak ada yang langsung Bapak Ibu. Nah itu nggak salah Bu Asma. Walaupun kita masih di posisi 1 penghukum atau yang kedua belum sampai ke manajerial itu nggak salah. Yang salah itu saat kita sudah mendengar tetapi sama sekali tidak kita perbaiki atau tidak mau merubah, itu yang salah. Yuk yang kedua Bapak Ibu boleh, siapa yang mau merefleksikan boleh Ibu kasih. Bu Tuti boleh Bu. Pada Bu Tuti kami persilahkan. Terima kasih Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selama kita ada sharing dengan Bu Heni dengan materi apa tadi? Ya, disiplin positif. Jadi saya mendapatkan pencerahan, mendapatkan sedikit pemahaman tentang posisi guru saat ini saya ada di mana. Nah, mungkin dengan menuju menjadi manajer itu perlu waktu ya. Kita akan, dan saya akan menanamkan pada saya keyakinan saya bisa. Gitu, insya Allah. Bisa aja ya Bu Heni ya. Terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu guru di Radungan 14 tadi bisa meyakini bahwa kita semua bisa. Sekian. Baik, terima kasih Bu Tuti buat refleksinya. Ada lagi yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Bu Kesi, boleh Bu Kesi. Pak Mardi. Boleh, ya silakan Bu Kesi. Yang dijelaskan sama Pak Mardi. Ya kan? Ya, bisa Pak Mardi deh. Pak Mardi juga tuh, ntar. Oke, terima kasih Bu Heni atas kesempatan dan waktunya buat saya. Dari awal ya tentang budaya positif. Budaya positif berarti dari pembiasaan-pembiasaan kita sehari-hari yang akhirnya menjadikan terbiasa dan akhirnya menjadi budaya. Nah, saya merefleksi diri saya nih.
bagaimana kita membudayakan positif buat anak jika sayanya juga kadang kurang disiplin. Nah, saya refleksi, saya berangkat ujuk-ujuk berangkat mepet-mepet, jadi saya tuh nggak terbiasa disiplin tuh, disiplinnya kurang, disiplin positifnya. Kemudian semua refleksi diri saya, budaya positif ke diri saya, karena saya sebagai role model untuk anak-anak ya, figur banyak sekali ya kayak dibalikan gitu ya. Oh, saya pantesan mungkin ada anak yang budaya positifnya belum tertanam kuat. Bisa jadi saya sebagai guru nih, misalnya nih, saya pakai tisu nih ya, kadang di meja, sampai besok itu masih ada. Pagi-pagi saya cek, astagfirullahaladzim, saya mau nyuruh anak, mau pulang sekolah cek, kolong mejanya jangan sampai ada sampah, tapi ternyata besok paginya saya lihat, ya Allah ada sampah di meja saya. Jadi saya merefleksi saya sebagai guru, meminta anak membiasakan kebiasaan positif akhirnya menjadi budaya positif, tapi ternyata saya sendiri kadang lengah. Jadi kita semua juga perlu belajar banyak, terutama ya bagi diri saya. Terima kasih Bu Eni, materinya jadi menohok mengingatkan saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Yang lain. Baik, terima kasih Bu Kesi. Benar sekali Bu Kesi. Saya juga waktu belajar sudah saya bilang saya seperti rasanya masuk UGD kritis ya Bapak Ibu. Saya selalu belajar aduh. Saya kira ini kisah saya, kisah modul 1.4. Ternyata setelah dibahas, ternyata kisah saya ya Bapak Ibu penghukum. Iya Bapak Ibu. Boleh lagi satu lagi? Pak Mardi. Pak Sumardi, oh iya bapak-bapaknya ya. Pak Sumardi, silakan Pak Sumardi. Ini Pak Sumardi ini tim pembuat keyakinan kelas ya Pak Sumardi. Jadi Bapak Ibu besok yang membuat keyakinan kelas, silakan Pak Sumardi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu ini buat saya pribadi adalah pengetahuan baru. Awalnya kita bukan kita, tapi saya awalnya nggak tahu apa itu restitusi. Itu ternyata pas waktu di base camp Bu Heni ya. Ya memang di UKS itu Bu Heni sering diskusinya sama saya gitu, jangan cuma dengerin, cuma saya gitu. Dan kebetulan di situ cuma ada saya gitu. Hanif sibuk nih. Ya, nah kemudian beberapa kali saya diajak untuk menjadi tim ya dalam kegiatan Bu Heni, dan ternyata memang luar biasa dalam penyelesaian masalah yang dirasa pada anak-anak. Dan memang permasalahan kita terkhusus di pelajaran PAI ini masih banyak anak-anak. Dari semester awal itu saya memang gelisah gitu, masih ada kegundahan dalam hati gitu, keresahan dalam hati, karena memang anak-anak kita itu terutama dari semuanya sih semuanya gitu, bukan hanya kegelisahan kita aja, orang tua mereka pun merasakan hal demikian, saya yakin gitu. Apa itu kegelisahannya? Salah satunya mereka sering melontarkan kata-kata kasar gitu ya, yang tidak pantas gitu ya, kasar ucapannya, verbalnya gitu. Dan kemudian juga mungkin itu bukan hanya didapat di sekolah aja, di lingkungan yang lain pun mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk saat ini gitu. Dan dengan adanya pengetahuan baru untuk saya seperti ini itu sangat membantu ya. Mungkin jika ini diterapkan secara kontinu, secara terus-menerus,
Mungkin kalau cuma sekali 2 kali, kayak kemarin saya coba terapkan metode yang disosialisasikan hari ini sama Bu Eni. Saya coba terapkan kemarin itu di salah satu siswa anak kelas 5 gitu. Ada anak yang memang mengeluarkan kata-kata kasar gitu sampai ngatain orang tua gitu. Dan kemudian awalnya dia menyadari kalau itu salah dan mau dan siap memperbaikinya. Dan ternyata 11 menit dari situ dia ngelakuin lagi gitu. 11 menit ngelakuin lagi gitu. Dan memang ini memang perlu harus, nah ya makanya apakah kurang tepat atau kurang dari sayanya pribadi kurang tepat atau seperti apa? Yang pasti adalah hal baik ini harus dilakukan terus menerus secara kontinu agar anak-anak juga tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Intinya di dalam diri anak-anak supaya ada pembeda gitu ya. Kalau dalam Islam itu ada furqan di dalam dirinya gitu, atau ada pembeda mana yang benar, mana yang betul, mana yang salah. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mardi. Jadi Pak Mardi sama Pak Mardi tadi sudah menyampaikan 11 menit. Jadi Bapak Ibu, saat kita melakukan ini Bapak Ibu, kalau menurut dari teorinya 5-10 tahun yang akan datang, Masya Allah, baru terlihat. Jadi oleh karena itu kita nggak bisa, udah nih satu bulan nih bisa nih menjadi budaya positif. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kita harus sama-sama melakukan belajar, karena juga untuk melakukan perubahan itu tidak mudah, tapi kita lakukan dari sekarang. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Jika ada penyampaian saya yang kurang tepat atau kurang pas, saya pribadi meminta maaf. Saya belajar pemahaman ini bukan berarti saya yang lebih tahu Bapak Ibu, tetapi nggak salah juga saat kita mengetahui dan kita berbagi baik kepada tempat lingkungan kita bekerja, dan setelah ini kita sama-sama belajar. Itu yang diharapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan selamat sore Bapak Ibu. Nah, karena tadi sudah memberikan refleksi sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, akan mendapatkan Terima kasih. Kalau tahu tadi aku nanya 2 kali. Pak Sumardi, silakan Pak Sumardi. Nah itu dia bedanya tadi, reward sama penghargaan itu Bapak Ibu ya. Langsung kita terapkan Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga ke depannya kita lebih baik lagi. Nah, untuk mengakhiri ini Bapak Ibu, yuk kita berdiri dulu Bapak Ibu supaya menjadi kebiasaan buat kita. Yuk Bapak Ibu berdiri ya Bapak Ibu ya. Mengakhiri, karena kita ada duduknya terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Yuk sama-sama. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apa bahasa Koreanya? Kamsahamnida. Lah nggak bisa aku bahasa Korea. Terima kasih. Nanti Mas Ferry
Oke, anak-anak, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Nah, tapi anak-anak pasti bingung. Apa sih keyakinan kelas, Bu? Tapi sebelum Ibu tanya, apakah anak-anak pernah mendengar kata keyakinan kelas? Pernah? Pernahkah melakukan itu? Belum ya? Belum pernah. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Apakah anak-anak pernah mendengar kata peraturan? Di sekolah kita ada peraturan nggak? Ada. Apa yang kamu tahu tentang peraturan sekolah kita? Hah? Oke. Pada saat Ibu tanyakan, nanti silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Ibu akan pilih beberapa orang untuk memberikan respon. Ya. Oke. Tadi kata Jivani itu peraturan sekolah itu dengan menggunakan seragam lengkap. Benar nggak? Itu ada di sekolah kita? Ada. Nah, jadi Ibu harus jelasin dulu terlebih dahulu. Peraturan itu adalah suatu yang dibuat tanpa memberitahu kepada anak-anak atau tanpa melibatkan anak-anak. Waktu membuat peraturan tentang menggunakan atribut lengkap, anak-anak ada nggak di situ? Nah, pernah nggak dengar kata begini, gunakan helm saat berkendaraan? Itu peraturan? Waktu membuat peraturan menggunakan helm di pihak kepolisian, anak-anak diundang nggak? Tapi anak-anak harus turutin nggak? Iya. Itulah peraturan. Ya, jadi nanti harus anak paham dulu nih, apa peraturan. Nah, sekarang anak-anak mau tanya, anak-anak pernah mendengar kata kesepakatan? Apa yang anak tahu tentang kesepakatan? Ya, siapa yang bisa memberikan respon? Angkat tangannya terlebih dahulu. Kesepakatan kelas. Ayo, silakan. Nggak apa-apa, silakan memberikan pendapat apa aja. Pernyataan itu tidak ada yang salah. Ya. Tidak ada, oh ini benar, ini salah, tidak ada. Siapa kan pernah buat kesepakatan kelas? Itu ada kesepakatan kelasnya. Yuk. Apa yang kamu tahu tentang kesepakatan? Boleh? Oke. Oke, Ibu kasih tahu. Kesepakatan itu adalah sesuatu kesepakatan yang dibuat secara bersama. Misalnya, tidak boleh berteriak pada saat pada saat belajar. Nanti ditanya gurunya, setuju nggak? Kan memang di kelas kan banyak teriak-teriak ya. Terus, setuju nggak? Anak-anak bilang, setuju Bu. Benar nggak? Hah? Setuju kan ada nih. Kita baca dulu kesepakatannya. Ada mengatakan mengerjakan tugas dengan, benar nggak? Jadi anak-anak mengerjakan tidak berteriak, mengerjakan tugas tepat waktu itu karena peraturan itu, karena kesepakatan itu. Kalau enggak, ada konsekuensi, ada vanisme, ada hukuman yang diberikan. Bisa mengurangi poin nilai atau orang tua dipanggil. Kurang lebih itu dampak yang didapatkan dari peraturan, dari kesepakatan. Nah, kalau keyakinan kelas itu sama nggak Bu dengan peraturan? Sepertinya sama Bu, kami juga buatnya sama. Nah, yang membedakan adalah kalau peraturan dan kesepakatan itu dilakukan, jika tidak dilakukan, itu bisa mendapatkan hukuman. Ya, kurang lebih seperti itu. Apapun pendapat itu tidak ada yang salah, tidak ada yang harus disalahkan. Nah, sekarang selanjutnya Ibu mau mendengar juga nih komentar berikutnya. Bagaimana pendapat kalian terhadap peraturan sekolah kita saat ini? Kan tadi ada yang bilang menggunakan atribut. Ada yang bilang tadi datang ke sekolah tepat waktu. Nah, bagaimana menurut kalian di sekolah ini peraturan yang sudah dibuat? Apa yang kamu rasakan? Boleh? Ayo jangan takut berpendapat, silakan. Iya, dari peraturan sekolah yang sudah ada, yang kamu lihat, apakah penerapan peraturan kita saat ini sudah bagus? Atau masih ada yang kamu lihat yang masih melanggar? Hah? Giaji, masih? Oke, Giaji, contohnya seperti apa Giaji? Peraturan sekolah kita yang masih ada
siswa melanggar? Ngomong kasar, betul. Jadi masih banyak ya siswa yang berbicara kasar. Apalagi ya Ji, peraturan sekolah kita. Kan karena sekolah kita mengajak kita sopan santun. Nah, coba barisan sini. Bu nggak dengar nih dari tadi. Ke sini dong. Boleh. Jifani pengen kelas seperti apa, Nak? Kelas yang kondusif dan memiliki teman yang mengajak kita untuk berbuat baik. Oke, kelas yang kondusif dan menginginkan teman yang bisa diajak atau mau mengajak kita melakukan berperbuatan yang baik. Wah, luar biasa Jifani, tepuk tangan buat Jifani. Oke. Ibu sudah mendengar jawaban-jawaban kalian kelas apa yang kamu inginkan. Tadi kan sudah diceritakan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi pengalaman-pengalaman kalian belajar. Dan teman-teman kamu juga tadi sudah menuliskan atau menyebutkan keinginan kelas seperti apa yang mereka. Anak-anak tuliskan, jangan takut-takut tuh menuliskan, tidak perlu menuliskan nama, boleh 1, boleh 2, boleh apa yang kamu inginkan, tuliskan secara jujur dan itu dari diri kamu sendiri. Ini kelas yang kita pengen kan? Hah? Kelas yang kita Iya, kelas yang kamu pengen atau suasana pembelajaran yang kamu pengen, teman yang kamu impikan supaya membuat kamu itu lebih tenang pada saat ke sekolah, lebih menyenangkan. Jadi sekolah itu sesuatu yang kamu rindukan. Boleh kamu tuliskan. Nah, banyak ya sepertinya ya. Kalau menulis sepertinya banyak ya. Pada saat ditanya agak ragu-ragu. Kelas harapan apa yang kamu pengen pada saat belajar, apa yang kamu impikan, teman kamu, boleh apa aja. Sudah? Oh, oke. Boleh. Di sebelah impian semua ya. Ya, hati-hati. Oke. Wah, sepertinya bagus nih ya. Nah, ada lagi yang belum? Sudah semua? Sudah. Oke, wah, setiap orang punya impian. Setiap orang punya keinginan. Nah, bagaimana cara kita mencapai impian ini? Tadi masing-masing orang sudah menuliskan impiannya. Bagaimana Bu supaya impian kita ini terwujud? Kita bisa mulai impian ini terwujud dengan keyakinan yang akan kita buat. Ya, Ibu ulang ya. Jadi ini impian yang kalian mau. Nanti bermacam-macam, kita akan bacakan satu persatu. Ya. Dari impian ini, bagaimana cara mewujudkan apa yang menjadi keinginan? Apa yang menjadi impian kelas kalian? Dimulai dari keyakinan. Contoh, kalau anak-anak mau nilainya baik, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Belajar sungguh-sungguh. Nah, kalau kamu punya impian ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan impian? Benar nggak?
Oke, sampai sini paham ya? Nah, kembali lagi Ibu ingatkan bahwa ini kamu tulis secara sadar. Dari diri sendiri, bukan paksaan orang lain atau bukan paksaan Bu Guru. Benar, Ibu nggak ada maksa ya? Benar, ada nggak Ibu paksa? Ini kemauan kamu, dan bagaimana kita bisa mewujudkannya. Nah, Ibu bacain satu persatu. Kembali Ibu ingatkan bahwa keyakinan kelas itu dari kemauan diri sendiri. Kan tidak ada namanya kan? Oke, tidak ada namanya. Kita lihat dulu dari deretan sini dulu. Oke. Bacakan dulu ya. Datang ke sekolah. Nih ada teman kamu yang nulis. Datang sekolah tepat waktu. Kelas yang aku inginkan adalah kelas yang asik, tidak berisik saat pembelajaran. Berarti datang ke sekolah tepat waktu, kelas yang tidak berisik, dan aku ingin punya teman yang asik. Berarti ini kalau datang ke sekolah kita gabungin di sini ya. Yang datang ke sekolah tepat waktu. Kita cari lagi di sini. Pengen kelas yang tidak berisik, sama ya dengan yang tadi ya. Ini hampir sama ya, tidak berisik juga nih. Pengen kelas yang tidak berisik, disiplin, mudah diatur, tidak menyontek ya. Kalau nggak salah ini menyontek tulisannya ya. Tidak menyakiti orang, ya, tidak bersiul. Berarti tidak bersiul itu berarti termasuk tidak berisik. Oke. Ini sama. Saya ingin kelas yang tenang, tidak berisik, tidak memanggil teman dengan nama bapaknya. Oh, masih ada itu terjadi di sini, manggil bapaknya. Oke. Berarti Ibu taruh di sini ya, karena ada kata memanggil bapaknya. Impian nih, ada teman kamu menuliskan. Teman yang saya inginkan tidak ada lagi di dalam kelas yang berbeda-beda. Oh, betul ya, tidak boleh membeda-bedakan. Saya cantik, kamu jelek. Saya putih, kamu hitam. Saya pintar, kamu... Wah, jangan lagi ya, itu membeda-bedakan. Bagus ini ya. Tidak boleh lagi ada yang membeda-bedakan. Ini Ibu taruh di sini. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Saya ingin mempunyai teman yang asik, suka diajak bergaul, yang bagus, tidak mengejek dan tidak ngomong kasar. Tadi yang kasar mana di sini? Kalau ini kan yang tenang, ini tadi tidak mengejek orang tuanya. Ini ya, tidak berisik. Teman yang asik. Ini di sini aja deh, teman yang asik. Ya, sekarang Ibu mau minta bantuan. Yang bantu Ibu. Boleh, Giaji. Giaji. Silakan Giaji, kira-kira kamu pilih di sini salah satu yang kamu pengen, tuliskan sesuai kelompoknya. Kalau ini tadi tidak berisik, ini tidak mengejek orang tua, yang ini tidak membeda-bedakan, dan ini teman yang asik. Boleh pilih salah satu kertas. Ya, maju sini. Ambil salah satu. Bisa kayak pilih aja, nggak apa-apa, di mana aja, yang mana aja. Yuk. Boleh. Bacakan. Ingin kelas yang bisa kerjasama, kelas yang tertib, mendengarkan, dan menghargai guru atau siapapun yang sedang berbicara atau presentasi. Tidak ada kehundungan di kelas, gampang diatur saat belajar, sopan, disiplin, jujur, di mana saja. Oke, tadi di sini Ibu simpulkan ada yang menuliskan impian, di sini tidak ada lagi perundungan ya, berarti itu masuk mengejek ya. Tidak menghargai. Berarti tadi di sini ada yang menyebutkan nama bapaknya, itu kira-kira masuk kemana? Perundungan. Iya, atau tidak menghargai ya, itu kan orang tua ya. Kayak taruh di sini sayang, berarti dia masuk kelompok sini. Oke, ada lagi? Boleh? Maju. Ya, udah gantian ya. Ayo sayang, silakan. Ayo cepet-cepet ya.
Pilih mana yang kamu mau aja, letakkan di sana. Ya. Aku menginginkan suasana kelas saat belajar itu tenang dan tidak ribut. Dan aku juga ingin mempunyai teman yang asik dan baik. Oke, tadi di sini ada kelas yang ini yang asik, teman yang asik nih. Oke. Yuk. Silakan siapa lagi? Boleh si Aro. Kamu pilih, silakan kamu tempelkan kelas atau lingkungan yang asri. Yuk, silakan. Oh, baca. Yuk, dengarkan. Ini keinginan teman-teman kamu nih mimpinya. Impian saya di kelas tidak berisik saat jam pelajaran, tidak berlari-larian, dan saya ingin mempunyai teman yang tidak memandang fisik dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, kira-kira mau masukin kemana nih? Yang tidak berisik ada, tidak membeda-bedakan. Ini tadi yang mengejek ya, tidak menghargai. Ini kira-kira mau masukin kemana? Saat jam pelajaran, saling Memanggil. saat teman mengobrol, tertib, tidak berisik. Yang saya inginkan adalah tenang, menghargai saat guru berbicara. Oke, di sini ada yang tidak berisik sama menghargai. Masuk mana? Sini ya. Menghargai ya. Oke, lanjut. Oke. Ayo yang lain. Kelas yang saya inginkan yang tidak mengganggu pelajaran dan tidak berisik. Dan teman-teman yang saya inginkan teman-teman yang bisa diajak kerjasama dan bercanda. Impian saya menjadi pemain futsal. Oke. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan di sini tadi katanya teman-teman yang bisa diajak bekerja sama. Berarti dia masuk mana? Teman-teman yang bisa diajak bekerja sama, ini tadi menghargai. Ini asik ya, bisa bekerja sama itu yang asik ya. Nih, lanjut. Boleh, bacain Farah. Ingin kelas yang tidak berisik, ingin kelas yang tenang. Oke, ini tidak berisik. Ya, lanjut. Yang belum. Fatir. Boleh Fatir. Ya, siapa lagi selanjutnya yang mau? Yang belum. Oh, yang belum nanti sana ya. Saya ingin mempunyai suasana kelas yang tenang, aman, dan damai. Oke, tenang. Damai berarti tidak berisik ya kalau tenang. Benar nggak? Iya. Masuk kelas tidak berisik. Oke, di sini. Oke, nih. Lanjut. Boleh. Siapa? Ya, silakan. Ya, impian kelasku. Impian kelasku seperti tenang, tidak bersiul ketika ada orang di depan kelas, harus dihormati, ingin mempunyai teman yang baik, saling berbagi dan saling menyayangi, dan tidak ada perundungan. Nah, kita masukin kemana nih? Kira-kira nih. Ini tadi tidak berisik. Di sini tadi ada yang tidak perundungan. Kalau perundungan itu berarti tidak menghargai, benar nggak? Ya. Oke, masuk sini. Ya, siapa lagi? Yang lain? Cantika? Ya, ini tadi apa ini? Di sini tadi katanya teman-teman yang bisa diajak bekerja sama. Berarti dia masuk mana? Teman-teman yang bisa diajak bekerja sama, ini tadi menghargai. Ini asik ya? Bisa bekerja sama itu yang asik ya? Nih. Lanjut. Asal keyakinan kamu. Kelas yang saya inginkan yang tidak mengganggu pelajaran dan tidak berisik. Dan teman-teman yang saya inginkan teman-teman yang bisa diajak kerjasama dan bercanda. Impian saya menjadi pemain futsal. Oke. Oke. Anak-anak, silakan dulu kembali ke kursinya. Sekarang, Ibu mau bertanya. Apakah pada saat kalian membuat kelas impian ada
Ibu panggil ke sini Liandra? Nggak tahu. Oh, ini Liandra, tadi Ibu dengar dari teman-teman kamu katanya Liandra berkelahi ya dengan teman kamu. Siapa Liandra kalau boleh tahu? Oh, sama Jaidan. Oke, nggak apa-apa Liandra. Setiap orang pernah melakukan kesalahan ya Liandra. Tinggal bagaimana cara Liandra untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kamu melakukan tindakan itu, Liandra? Zaidan mengatai saya di hitam, gendut, jelek. Jaidan bilang begitu? Iya, Bu. Oke. Iya. Bu Heni juga seandainya di posisi Liandra dikatain seperti itu, pasti Bu Heni marah, kecewa pastinya, apalagi yang berbicara seperti itu teman kita sendiri ya. Tapi kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan itu. Kalau boleh tahu apa tadi yang kamu lakukan kepada Jaidan? Saya melemparinya sepatu, Bu. Melempari sepatu, udah itu aja. Ada yang lain? Ada. Ya, baik. Untung kamu bisa menahan emosi ya dengan tidak melakukan tindakan yang lebih seperti memukul, mendorong, ya. Ibu menghargai tindakan tersebut karena saat itu posisi kamu lagi kesal atau emosi ya. Nah, tapi apakah menurut kamu tindakan yang Liandra lakukan itu sesuai dengan tindakan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tentu tidak, Bu. Tidak ya. Kira-kira keyakinan kelas yang poin mana atau yang bagaimana yang belum sesuai dengan tindakan kamu saat ini? Keyakinan kelas menghargai dan kasih sayang, Bu. Menghargai dan kasih sayang sama teman ya. Baik, benar sekali apa yang Liandra lakukan ya. Jadi kamu di sana tindakan kamu itu belum sesuai dengan keyakinan kelas kita pada saat menghargai dan menyayangi teman kamu sesama satu kelas. Nah, kira-kira bagaimana cara Liandra untuk memperbaiki kesalahan tersebut jika masih ada nanti teman kamu yang sama atau mungkin yang lain? Bagaimana cara Liandra untuk memperbaikinya? Dengan cara menegurnya baik-baik dan melaporkannya kepada guru dan tidak melemparinya sepatu lagi kepada teman yang membuli. Betul sekali Liandra, apa yang Liandra lakukan itu sudah sangat baik ya. Semoga kedepannya Liandra lebih baik lagi dan Ibu percaya Liandra bisa melakukan itu. Oke? Liandra melakukan itu untuk siapa? Diri sendiri. Untuk diri sendiri. Oke, terima kasih ya Liandra ya. Kembali ke kelasnya ya anak ya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bu Heni. Perasaan saya pada saat mempraktekkan segitiga restitusi, saya merasa senang karena Bu Heni memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan alasan kesalahan untuk memperbaiki diri, mencari solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Bu Heni. Iya. Silakan masuk. Oh, Fabian. Fabian. Kenapa kamu terlambat lagi hari ini, Fabian? Minggu lalu kamu sudah terlambat. Kamu sekarang terlambat lagi, Fabian. Sekarang ini sudah jam 6.50, Fabian. Kamu tahu sekolah kita masih jam berapa? Nah, kamu sudah hampir 20 menit terlambat masuk ke sekolah. Kamu nih selalu punya alasan, selalu saja terlambat. Makanya kalau tidur itu jangan terlalu malam. Jangan main HP kamu terus kan? Main TikTok kamu kan? Jadi bangunnya kesiangan. Udah aja alasan kamu, yang enggak alarm mati lah, ya enggak tidurnya kemalaman lah, bangunnya kesiangan lah. Ya sudah, karena kamu terlambat hari ini, minggu lalu juga kamu terlambat, sekarang kamu suruh push up kamu. Kok saya harus push up, Bu? Loh,
kamu itu masih banyak lagi alasan. Usap sekarang kamu 30 kali. Sudah, kamu itu banyak tanya lagi. Sekarang kamu silakan duduk kembali ke kursi kamu. Besok jangan sampai terlambat lagi. Silakan duduk. Iya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Pagi, Jipani. Ya, Jipani, silakan duduk, Jipani. Jipani, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas kamu, Jipani? Saya lupa, Bu. Semalam lupa saya masukin. Ya, Jipani, kamu ini bisa aja membuat alasan. Memangnya tidak ada yang mengingatkan kamu untuk mengerjakan tugas. Nggak ada, Bu. Ibu juga nggak ngingetin saya. Kamu nih harusnya kan kalau tugas itu kan tanggung jawab kamu sendiri sebagai siswa. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi minggu depan jangan sampai ngerjain tugas ya, nak ya. Ya, Bu. Udah, sekarang kamu kembali ke kelas kamu lagi. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Iya, Fabian, silakan masuk. Waalaikumsalam, Fabian, silakan duduk. Fabian, kenapa kamu tidak mengerjakan PR kamu? Bu, tadi malam saya Ketiduran. Kamu tahu kan konsekuensinya jika tidak mengerjakan PR? tahu, Bu. Saya harus mengerjakannya saat jam istirahat dan saya tidak boleh istirahat sebelum saya selesai dikerjakan. Iya, benar sekali, konsekuensinya seperti itu. Ya sudah, nanti saat jam istirahat kamu kerjaan PR kamu ya sampai selesai ya. Kalau sudah selesai baru boleh istirahat ya. Baik, terima kasih ya Fabian. Silakan kembali lagi. Selamat istirahat. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Jipani. Silakan duduk. Jipani, kenapa kamu tidak membawa baju olahraga kamu hari ini lagi, Jipani? Saya lupa, Bu. Minggu lalu juga Jipani lupa. Sudah ibu ingatkan, jangan sampai lupa ya Jipani untuk membawa baju olahraganya. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Berapa kali sih Jipani ibu harus memberitahu kamu supaya kamu tidak lupa? Tolonglah ibu Jipani. Nanti kan kalau kepala sekolah lihat pada saat pelajaran olahraga banyak siswa yang tidak menggunakan baju olahraga, kan Bu Heni nanti kena tegur sama kepala sekolah. Apa kamu gak kasihan sama Bu Heni Jipani? Ya sudah, tapi minggu depan usahakan jangan sampai lupa lagi ya Jipani ya menggunakan baju olahraganya ya. Baik, silakan kembali ke teman-teman